Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan Bapak, anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat, semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video ini Bapak mau menerangkan tentang bergantung, yaitu melanjutkan dari materi kemarin. Yang kemarin anak-anak tentang pesimis, masih ingat? Iya, alhamdulillah ya. Berarti kemarin benar-benar paham ya. Sekarang masih menjelaskan tentang sifat tercela, yaitu menghindari akhlak tercela. Yang kemarin pesimis, bergantung, serakah, putus asa. Sekarang adalah bergantung. Bergantung adalah sikap selalu mengharapkan bantuan orang lain. Anak-anak, selalu mengharapkan bantuan orang lain itu adalah sifat yang tercela. Karena walaupun dia mampu berbuat sesuatu, dia tidak mau melakukannya. Padahal dia badannya sehat. Bahkan pulpennya sendiri jatuh, nggak mau mengambil sendiri, minta tolong kawannya. Padahal dia sedang tidak dalam keadaan sakit. Nah, itu sifat buruk, namanya bergantung. Nah, kita lanjutkan. Untuk mengetahuinya, kita harus mengetahui ciri-cirinya. Yang pertama yaitu selalu minta bantuan orang lain. Yang kedua, tidak mandiri. Yang ketiga, tidak percaya diri. Yang keempat, pemalas. Anak-anak, jadi selalu minta bantuan kepada orang lain. Dia tidak pernah mengandalkan dirinya sendiri, padahal dirinya sendiri mampu, punya potensi yang bagus, tapi disia-siakan karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Makanya termasuk sifat yang tercela. Maka kita harus menghindari, itu ciri-cirinya. Otomatis menjadi orang yang malas ya. Mampu berbuat sesuatu tapi nggak mau melakukannya. Nah, akhirnya menjadi malas. Makanya termasuk sifat yang buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, akibat buruk daripada sifat bergantung ya. Yang pertama yaitu selalu berharap kepada orang lain ya. Yang pertama ya, maksudnya selalu berharap kepada orang lain. Kalau ada orang lain tidak memberikan sesuatu, dia tidak berbuat sesuatu. Itu artinya selalu mengharapkan orang lain ya. Dia mau berangkat ke sekolah, mengharapkan orang lain memberikan motivasi dulu misalnya. Mengharapkan orang lain memberikan imbalan dulu, baru mau berangkat. Itu berarti selalu mengharapkan orang lain ya. Jadi kita harus mandiri ya. Selanjutnya, tidak punya harga diri ya. Jadi orang yang bergantung tadi tidak mempunyai harga diri. Sebabnya apa? Dia badannya kuat, akalnya sehat, kok nggak mau belajar, kok nggak mau bekerja, ibadah yang ringan saja nggak mau, kan memalukan. Jadi sama seperti orang mengemis, hanya minta saja, tidak mau berbuat sesuatu. Sehingga otomatis pandangan orang lain juga buruk. Ini orang ini buruk ya. Punya kemampuan tidak digunakan, tidak mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, diremehkan atau dibenci orang lain ya. Ya tentu saja, kalau kita mempunyai sifat bergantung seperti itu, siapapun pasti akan risih. Rasanya itu pasti nggak nyaman, nggak risih dekat dengan kita. Pasti kena ganggu terus. Pasti kena kena ganggu, kena hal yang tidak nyaman lainnya ya. Makanya sifat bergantung kepada orang lain itu harus kita hindari. Selanjutnya, tidak memiliki semangat untuk belajar atau bekerja ya. Otomatis ketika tidak mau menggunakan potensi yang ada, akhirnya dia hanya duduk santai ya, ongkang-ongkang, nggak mau peduli ya,
akhirnya menjadi pribadi yang bergantung, ya. Kalau nggak ada orang lain yang mengatakan harus gini, harus gitu, dia nggak berbuat sesuatu. Nah, itu namanya bergantung. Tidak bagus. Orang namanya tidak ada kemajuan, ya, bagus. Selanjutnya, menyulitkan orang lain dan diri sendiri. Nah, ini jelas sekali, ya. Yang pertama, diri sendiri otomatis sulit maju. Dia sebenarnya bisa lari, tapi karena malas lari, dia akhirnya nyuruh orang lain untuk lari mengambilkan sesuatu, ya. Akhirnya badannya nggak sehat, dia sendiri yang sakit. Menyulitkan orang lain yang disuruh-suruh, itu kasihan. Dia sebenarnya punya jadwal dan kegiatan sendiri, tapi diganggu oleh orang yang pemalas dan mempunyai sifat bergantung. Dosa apa tidak? Ya dosa, ya. Sudah tidak ada manfaatnya, nggak bersyukur, ditambah dosa. Jadi harus dihindari. Kemudian kita harus juga mengetahui cara menghindarinya supaya kita tidak terjebak dalam sifat bergantung. Yang pertama, membiasakan hidup mandiri. Nah, ini anak-anak, bagaimana hidup mandiri itu? Nah, banyak sekali anak-anak. Contohnya, kalian misalnya waktunya mandi, walaupun orang tuanya itu belum nyuruh mandi. Nah, mandi. Kalian sudah mandi sendiri, sudah tahu, oh ini sudah sore, saya waktunya mandi, langsung mandi, selesai. Oh ini waktunya makan, walaupun belum dikejar-kejar oleh orang tuanya, belum dibentak-bentak oleh orang tuanya untuk makan, misalnya, sudah makan karena sudah tahu, sudah mandiri, jalan sendiri, otomatis, ya. Kalau sudah mandiri itu otomatis kegiatan sehari-harinya itu sudah tertib. Jam makan langsung makan, nggak usah nunggu dioprak-oprak orang tuanya atau kakaknya, ya. Jam mandi langsung mandi, nggak usah nunggu dicubit oleh ibunya baru mandi, itu belum mandiri ya. Nah itu, ya, membiasakan hidup mandiri. Kemudian menumbuhkan sifat percaya diri. Nah ini penting sekali anak-anak, ya. Kadang kita bisa menguasai diri sendiri, tapi kadang nggak percaya diri. Kita harus punya semangat, punya percaya diri bahwa aku bisa. Insya Allah aku bisa, karena aku diberikan oleh Allah akal yang sehat, kesehatan, umur panjang, ya, diberikan tangan, kaki, semuanya untuk usaha, dan insya Allah aku bisa. Ya. Yang membuat malas, itulah yang nggak bisa, yang harus dibuang malasnya. Betul. Selanjutnya, meyakini bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Nah, ini harus ada kesadaran kita anak-anak, ya. Bapak, anak-anak semuanya harus yakin bahwa Allah menciptakan kita, otomatis Allah juga sudah memperkirakan bahwa kita mampu menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru setiap masalah yang kita tangani itu adalah untuk melatih kita supaya hidup kita semakin kuat, semakin kokoh, semakin maju. Nah, begitu, ya. Nah, ini adalah sifat bergantung yang harus kita hindari. Untuk otomatis apa? Bergantung kepada manusia. Tapi kalau kepada Allah bagaimana? Harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya apa? Surat Al-Ikhlas ayat 2. Allahus Samad. Hanya Allah lah tempat bergantung. Kalau kita bergantung kepada manusia, maka kita akan menjadi hina, kita akan menjadi banyak kecewanya, kita akan banyak sakit hatinya, ya. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah pasti, kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan dilindungi, akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tingkat derajat kita juga dinaikkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada kesempatan kali ini yang Bapak sampaikan, yang pertama yaitu bergantung, tidak boleh bergantung kepada orang lain. Bergantung yang disarankan adalah hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian anak-anak ya. Bagaimana? Sudah paham? Apa itu bergantung? Arti bergantung sudah tahu? Iya, betul. Selalu mengharapkan bantuan orang lain. Ya, betul. Ya. Kalau sudah, tugas dari Bapak yaitu satu saja, ya, dicicil satu saja, yaitu setelah mendengarkan atau melihat, menyaksikan video Bapak ini, satu yaitu praktekkan sikap mandiri kalian di rumah, ya. Nanti Bapak bisa tanya orang tua kalian, ya, kalian ketika mandi sudah mandiri belum, makan, tidur, apa masih diteriakin sama orang tuanya, apa sudah otomatis, ya. Kalau kalian sudah jam mandi ini sudah mandi, jam makan langsung makan, jam tidur langsung tidur, bukannya langsung begadang dan lain sebagainya, itu berarti kalian sudah mandiri. Itu ya tugas Bapak, yaitu apa? Mempraktekkan sikap mandiri di rumah, ya, dan menghindari sifat bergantung, ya, kepada orang lain, ya. Demikian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian tambah ilmunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.